Bagaimana Perang Aceh menjadi salah satu perang terlama melawan Belanda? Di balik perjuangan ini terdapat lapisan sejarah yang kompleks, ketahanan masyarakat lokal, dan fitur identitas yang berperan sangat penting. Pada abad ke-19, Aceh adalah kerajaan yang kaya dan strategis di ujung utara Pulau Sumatera. Wilayah ini dikenal karena keindahan alamnya serta kemakmuran perdagangan rempah-rempah yang menarik pedagang dari berbagai belahan dunia. Dalam masyarakat multikultural Aceh, terdapat sistem pemerintahan otonom dan tradisi lokal yang kuat. Ketika Belanda mulai mengintensifkan ambisi kolonialnya di Nusantara, Aceh menjadi target utama, terutama disebabkan oleh potensi sumber daya alamnya. Ketegangan mulai muncul ketika Belanda berupaya mereduksi kekuasaan kerajaan lokal, terutama dalam pengendalian jalur perdagangan. Dalam konteks ini, pertarungan antara dua kekuatan ini bukan hanya tentang dominasi, tetapi juga soal mempertahankan martabat dan identitas. Sebagai bagian dari sejarah ini, perlawanan dan keputusan masyarakat Aceh untuk mempertahankan independensi mereka menjadi aspek yang penting untuk ditelusuri ke dalam konflik yang akan datang. Sultan Aceh, yang saat itu dikenal sebagai Sultan Ali Mughayat Shah, memimpin kerajaan dalam kondisi yang sangat menantang. Belanda mengirimkan jenderal-jenderal yang terlatih, termasuk Jenderal J.L. van Swieten, untuk merebut kekuasaan. Berbagai elemen masyarakat Aceh, dari ulama hingga pejuang lokal, bersatu untuk melindungi tanah air mereka. Dalam kondisi ini, keberanian rakyat Aceh menjadi lambang semangat perlawanan yang kuat, serta munculnya pergeseran sosial di tengah tantangan. Seruan untuk bersatu menghadapi ancaman asing menjadikan Aceh tidak hanya sekadar sebuah kerajaan, tetapi juga identitas kolektif yang siap bertahan dalam menghadapi invasi. Reaksi dan kesadaran ini merupakan fondasi penting dalam membangun kekuatan yang diperlukan untuk melawan Belanda, menciptakan dinamika yang akan berpengaruh pada konflik yang akan dimulai. Pertempuran Pedir pada tahun 1873 menjadi titik tolak konflik yang berkepanjangan. Insiden ini terjadi ketika Belanda mencoba untuk memaksakan klaim atas Aceh dan meningkatkan kontrol perdagangan serta sumber daya. Sultan Ali Mughayat Shah memberikan instruksi kepada rakyatnya untuk melawan kebijakan kolonial yang semakin agresif. Insiden ini bukan sekadar bentrokan militer. Ini adalah simbol awal kebangkitan semangat nasionalisme yang ada di masyarakat Aceh. Rakyat Aceh bersatu untuk melawan ancaman terhadap keutuhan wilayah dan martabat mereka sebagai suatu bangsa. Dengan semangat ini, masyarakat Aceh tergerak untuk mempertahankan kehormatan mereka, menyadari bahwa ini adalah momen kritis yang menentukan masa depan kerajaan mereka. Reaksi sosial ini menandakan pengenalan nilai-nilai kolektif yang akan menjadi pendorong utama gerakan perlawanan ke depan. Setelah insiden pemicu, konflik semakin meluas. Belanda mengerahkan lebih banyak pasukan dan teknologi militer modern untuk menekan perlawanan Aceh. Di sisi lain, masyarakat Aceh, meskipun mengalami kekurangan, terus memberikan perlawanan melalui strategi guerrilla dan pengetahuan lokal. Setiap kemenangan Belanda menimbulkan semangat juang yang lebih kuat di kalangan rakyat Aceh. Ketegangan meningkat ketika terpecah belahnya faksi-faksi dalam Aceh sendiri, tetapi semangat untuk melindungi tanah air tetap menjadi topik utama. Dalam keadaan darurat seperti ini, rakyat Aceh menghadirkan rasa solidaritas dan patriotisme yang semakin mendalam, menjadikan konflik ini lebih dari sekadar dasar pertempuran, tetapi sebagai persatuan melawan ancaman luar. Rasa curiga dan ketidakpercayaan tumbuh di antara pihak-pihak yang terlibat, menjadikan setiap langkah ke depan memerlukan kehati-hatian. Dalam konteks ini, kita bisa melihat bagaimana perjuangan bukan hanya soal fisik, tetapi melibatkan dimensi psikologis dan emosional yang berat bagi kedua belah pihak. Di tengah-tengah konflik yang berkepanjangan, muncul tokoh baru, seperti Teku Umar, yang memainkan peran penting dalam menyatukan berbagai faksi di Aceh. Dengan kepemimpinannya yang karismatik, dia berhasil meningkatkan moral dan semangat juang rakyat. Strategi yang diperkenalkannya, seperti serangan mendalam dan pendekatan guerrilla yang terkoordinasi, menunjukkan bahwa meski Belanda memiliki kekuatan militer yang lebih besar, semangat perlawanan Aceh tak dapat dipandang sebelah mata. Momen ini menjadi titik balik yang krusial dalam perlawanan Aceh, menambah momentum bagi pergerakan yang maju dan memberikan harapan baru untuk kebangkitan Aceh di hadapan kekuatan kolonial. Kita bisa merasakan betapa pentingnya momen ini dalam membangun rasa optimisme dan kepercayaan diri di antara rakyat, menyadari bahwa kepemimpinan yang tepat dapat mengubah arah gelombang pertempuran yang tampaknya tidak berpihak pada mereka. Puncak dari konflik ini terjadi saat pertempuran Maulaboh pada tahun 1873,
di mana pasukan Aceh melancarkan serangan mendalam yang mengejutkan Belanda. Dalam pertempuran ini, keberanian luar biasa pasukan Aceh dan strategi taktis mereka yang cerdik terlihat jelas, memanfaatkan medan dan keahlian lokal untuk mengalahkan musuh dalam situasi yang tidak menguntungkan. Belanda, yang memiliki ekspektasi tinggi untuk meraih kemenangan cepat, kini menyadari bahwa perlawanan ini jauh lebih rumit dan berlarut-larut. Tekanan untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang cepat mulai menghilang, sementara keteguhan Aceh dalam mempertahankan diri menjadi semakin nyata. Hilangnya harapan bagi Belanda untuk menyelesaikan perang dengan mudah menandai tahapan baru dalam konflik ini, di mana setiap tindakan kini membawa konsekuensi yang lebih dalam bagi kedua belah pihak. Perang ini pun menjadi lambang pengorbanan dan tantangan berat yang dialami oleh masing-masing pihak, menambah lapisan kompleksitas dalam cerita perang yang berlangsung ini. Setelah pertempuran Maulaboh, kedua belah pihak menghadapi konsekuensi yang luar biasa. Ratusan ribu nyawa hilang, baik dari kalangan masyarakat Aceh maupun prajurit Belanda. Villages di Aceh hancur, yang meninggalkan kesedihan dan kehilangan mendalam bagi masyarakat. Pada sisi lain, pemerintah Belanda mulai merasakan tekanan politik yang signifikan untuk menghentikan perang yang semakin berkepanjangan ini. Masyarakat Aceh, yang berhadapan dengan ketidakstabilan, mulai menemukan kekuatan baru dalam persatuan, menciptakan gelombang perlawanan yang lebih terfokus. Dampak dari konflik ini tidak hanya soal kerugian fisik, tetapi juga emosional dan sosial yang menembus batas-batas wilayah. Semua ini melahirkan pertanyaan mendasar di kalangan rakyat Aceh. Apakah semua pengorbanan ini memiliki arti? Dalam keadaan seperti ini, introspeksi menjadi penting bagi kedua belah pihak demi memahami tujuan mereka dan destinasi akhir dari pengorbanan yang telah dilakukan. Perang Aceh meninggalkan warisan yang mendalam dan berkelanjutan. Cerita tentang keberanian dan perjuangan masyarakat Aceh menginspirasi generasi berikutnya untuk memperjuangkan kemerdekaan. Kejadian ini membuka mata dunia akan kekejaman penjajahan yang dialami, menimbulkan protes terhadap ketidakadilan yang terjadi. Warisan dari konflik ini berfungsi sebagai pengingat akan pentingnya perjuangan untuk kemerdekaan dan identitas daerah yang harus dijaga. Aceh kini menjadi simbol ketahanan dan perjuangan rakyat melawan kekuasaan kolonial, mendorong momen refleksi penting dalam sejarah. Sebagai identitas nasional, nilai-nilai keberanian, ketahanan, dan solidaritas ini terus bergema dalam perjuangan bangsa, menciptakan ikatan yang kuat antara masa lalu dan masa kini setiap kali warga Aceh menyaksikan pengorbanan leluhur mereka dan makna yang terkandung di dalamnya. Sebagai penutup, bagaimana kita dapat memahami relevansi Perang Aceh dalam konteks perjuangan kemerdekaan bangsa saat ini? Apa pelajaran yang dapat kita ambil dari ketahanan dan semangat juang penduduk Aceh? Mari berbagi pandangan, gagasan, dan refleksi kita agar dapat saling memahami makna yang terkandung dalam sejarah perjuangan ini. Di tengah arus modernisasi, penting bagi kita untuk memahami dan menghargai nilai-nilai tersebut demi memastikan masa depan yang lebih baik. Tulis pendapatmu di kolom komentar.